Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Lutfi bin Muhammad bin Haddad bin Muhammad bin Umar bin Muhammad bin Jafar bin Muhammad bin Jafar bin Muhammad bin Al-Alamah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Tawil bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Hali, Kasam bin Alwi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Lutfi lahir pada tahun 1981 di Probolinggo, Jawa Timur. Ibunya adalah Syarifah Komariah binti Husin Alaidrus, dan ayahnya adalah Habib Muhammad bin Haddad Al-Haddad. Ia adalah anak pertama dari 5 bersaudara, dan memiliki 4 saudara seibu yang berlainan ayah, termasuk Habib Ali Zainal Abidin Alaidrus, pendiri Majelis Nurul Komariah di Ciledug, Tangerang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Lutfi menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Ugah Wadawah, Dalwa, Bangil, di bawah asuhan almarhum Abuya Habib Hasan Baharun. Di pesantren itu, beliau menonjol sebagai santri yang cerdas, giat, dan penuh semangat dakwah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak muda, Habib Lutfi sangat menonjol dalam pelajaran bahasa Arab, tauhid, fikih, dan hadis. Ia dikenal sebagai santri yang tidak hanya belajar dengan tekun, tapi juga telah diminta untuk mengajar santri lain sebelum ia lulus. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah lulus dari STAI Dalwah jurusan Syariah, ia melanjutkan pengabdian dengan mengajar selama 5 tahun di pesantren Ba'alawi, Pandean, Bangil. Selama di sana, ia tidak pernah meminta bayaran, dan mendidik santri seperti adik sendiri. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sekitar tahun 2010, ia berhijrah ke Ciledug, Tangerang, untuk membantu sang kakak, Habib Ali Zainal Abidin, mengembangkan Majelis Nurul Komariah. Majelis ini tumbuh pesat dan menjadi tempat berkumpul para pencinta ilmu dan zikir. Ia juga aktif mengisi ceramah di berbagai daerah dan televisi swasta. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa santri melaporkan bahwa ketika mereka sedang dilanda masalah berat, Habib Lutfi langsung memberi nasihat yang sesuai dengan masalah itu, padahal mereka belum menceritakannya sama sekali. Seolah-olah beliau mengetahui isi hati dan pikiran mereka. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada pula kesaksian bahwa pada hari yang sama, beliau dilihat mengisi pengajian di 2 tempat berbeda yang berjauhan, satu di Banten dan satu di Malang. Meskipun tak masuk akal secara logika biasa, namun fenomena, et-tayun, atau tay al-badan lipatan waktu dan ruang, memang dikenal dalam kisah para wali. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa walau jadwal dakwahnya sangat padat, dari pagi hingga malam, hampir tidak pernah beliau absen karena sakit. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada jamaah yang mengaku pernah bermimpi menghadapi masalah berat dan dalam mimpi itu, Habib Lutfi datang memberi solusi. Setelah bangun tidur dan melakukan seperti yang dianjurkan dalam mimpi, masalahnya pun selesai. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa meski dikenal sebagai ulama muda yang cerdas dan berkarisma, beliau sangat rendah hati. Ia tidak membatasi diri dalam pergaulan.
Ia bisa duduk bersama santri kecil maupun para tokoh besar dengan sikap yang sama. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad adalah salah satu ulama muda Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membawa cahaya ilmu dan keteladanan di zaman penuh kegaduhan. Dengan dakwah yang sejuk, akhlak yang agung, serta semangat melayani umat, beliau menjadi contoh bagaimana dakwah bisa dilakukan dengan cinta, tanpa kebencian, dan dengan hati yang ikhlas. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berikut ini beberapa pandangan negatif atau kritik yang pernah dilontarkan terhadap Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad, baik dari kalangan awam maupun sebagian kelompok tertentu. Namun perlu dicatat bahwa pandangan ini bersifat subjektif, tidak selalu berdasarkan fakta utuh, dan seringkali berangkat dari perbedaan pendekatan dakwah atau mazhab pemikiran. 1. Dituding kultus individu. Sebagian orang menilai bahwa penghormatan berlebihan terhadap Habib Lutfi, seperti mencium tangan, berebut berkah, bahkan menangis saat melihatnya, adalah bentuk kultus individu yang tidak mendidik umat untuk kritis. 2. Dianggap terlalu lembut dalam berdakwah. Ada pula yang menganggap Habib Lutfi terlalu lembut dan tidak tegas terhadap maksiat atau penyimpangan dalam masyarakat. Mereka mengharapkan pendekatan yang lebih keras dan eksplisit. 3. Dakwahnya tidak populer di media sosial. Beberapa kalangan muda yang terbiasa dengan konten dakwah yang viral dan bombastis menilai Habib Lutfi tidak terkenal, karena ceramahnya tidak disebar secara masif di YouTube atau TikTok. Padahal, beliau memang menghindari popularitas dan tampil di media secara berlebihan, serta lebih memilih dakwah langsung dan mendalam. 4. Dituduh mengarah pada sinkretisme. Karena beberapa kali hadir dalam forum lintas agama atau acara kebudayaan, ada yang menuduh beliau terlalu toleran, bahkan menoleransi syirik atau amalan yang tidak islami. Namun, yang sebenarnya adalah bahwa beliau menjaga hubungan baik antar umat beragama dan mempererat persaudaraan, tanpa pernah keluar dari prinsip tauhid. 5. Sumber ilmu yang tidak dikenal kalangan umum. Karena banyak sanad keilmuan beliau bersambung dari jalur tarekat dan habaib, sebagian orang yang hanya mengenal sistem akademik formal menganggapnya tidak cukup ilmiah atau tidak mewakili ulama mainstream. Padahal, dalam dunia Islam, sanad keilmuan tradisional justru adalah tolok ukur validitas ilmu. Kesimpulan: pandangan negatif terhadap Habib Lutfi bin Muhammad Al-Haddad lebih banyak bersumber dari ketidaktahuan, perbedaan pendekatan, atau kebencian kelompok tertentu terhadap tasawuf dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, sikap beliau sendiri terhadap kritikan ini sangat dewasa dan tenang. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.